Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah persamaan diferensial LP1 dengan menggunakan metode Excel. Di mana di sini kita ada sebuah persamaan yaitu 4x dx ditambah 8y dy sama dengan 0 dengan syarat yaitu y sama dengan 0 dan x sama dengan 7. Bentuk umum dari metode eksak yaitu n xy dx ditambah n xy dy sama dengan 0 dengan syarat yaitu del n per del y sama dengan del n per del x. Ini adalah syarat menggunakan metode eksak. Kita lanjut ke langkah yang pertama yaitu uji eksak, yang dimana tujuannya itu menguji apakah persamaan yang kita punya ini bisa menggunakan metode eksak dengan syarat del n per del y sama dengan del n per del x. Di sini kita dapat mengetahui yaitu n xy sama dengan 4x dan n xy sama dengan 8y sesuai dengan persamaan yang kita punya. Terus langkah selanjutnya itu kita turunkan parsial m terhadap y, yang dimana parsial m itu adalah 4x, jadinya del m per del y sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena m kita turunkan terhadap variabel y, sedangkan m itu adalah 4x, jadi dia tidak memiliki variabel y, jadinya hasilnya itu sama dengan 0. Begitupun yang n kita turunkan parsial n terhadap x, jadinya del n per del y, dan di sini juga hasilnya 0 karena n del n nya itu adalah 8y, sedangkan kita turunkan variabel terhadap x karena dia tidak memiliki variabel x, jadinya di sini hasilnya 0. Karena di sini antara n dan n itu sama-sama 0, maka syarat menggunakan metode eksak ini sudah terpenuhi. Jadi bisa kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari fungsi solusi f x y. Yang pertama itu kita mengintegrasikan m terhadap x, yaitu f x y sama dengan integral m dx sama dengan f xy sama dengan, kita masukkan nilai m-nya yaitu 4x dx, dan hasil dari integral 4x dx yaitu 2x kuadrat ditambah gy. Kenapa di sini ada gy? Karena kita mengintegrasikan terhadap x saja. Variabel y perlu diperlakukan seperti konstanta. Jadi konstanta integrasi kita bisa jadi adalah fungsi apapun yang hanya bergantung pada y. Kita namakan itu adalah y. Selanjutnya kita mencari gy ini dengan menurunkan f terhadap y. Jadi del f per del y sama dengan del per del y, 2x kuadrat ditambah gy. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa turunan 2x kuadrat terhadap y yaitu 0 dan turunan gy terhadap y sama dengan g aksen y. Maka turunan f terhadap y yaitu del f per del y sama dengan g aksen y. Sekarang tinggal kita samakan dengan n, yaitu g aksen y sama dengan 8y sesuai dengan apa yang kita punya. Terus tinggal kita integrasikan g aksen y untuk menemukan gy. Jadinya gy sama dengan integral 8y dy. Integral dari 8y dy adalah gy sama dengan 8
dalam buka kurung Y kuadrat per 2 sama dengan GY sama dengan 4Y kuadrat. Terus tinggal kita merangkai solusi umumnya, yaitu fxy sama dengan 2x kuadrat ditambah gy. Tinggal kita substitusikan menjadi fxy sama dengan 2x kuadrat ditambah 4y kuadrat. Maka bentuk solusi umum, nah yaitu 2x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan j. Itu adalah bentuk umum dari persamaan yang kita miliki. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai konstanta dengan syarat y sama dengan 0 dan x sama dengan 7. Jadi kita di sini mencari nilai konstanta dari c. Jadinya 2 dalam kurung 7 kuadrat ditambah 4 dalam kurung 0 kuadrat sama dengan C sesuai dengan syarat yang kita punya. Jadinya 2 terus dalam kurung 7 kuadrat itu adalah 49 ditambah dengan 0 sama dengan C. Jadinya 98 sama dengan C atau C sama dengan 98. Maka hasilnya yaitu 2x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 98. Kalau sudah kita masukkan semua solusinya, nah tinggal kita rapikan dengan membagi 2 ke semua ruasnya. Jadinya x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 49. Ini adalah bentuk hasil dari persamaan yang kita punya dengan nilai konstantanya. Atau kalau dalam bentuk eksak, yaitu y sama dengan plus minus akar 98 dikurang 2x kuadrat per 2. Ini adalah kalau dalam bentuk eksak, split, dan ini dalam bentuk unitnya plus konstantanya. Jadi di sini tinggal kita validasi apakah jawaban kita ini benar atau salah dengan menggunakan aplikasi Tony dan menggunakan bahasa Python. Oke, baik, di sini kita akan mencoba untuk memvalidasi persamaan dari hasil dari persamaan yang kita punya. Di sini yang pertama itu untuk yang numeriknya. Di sini saya menggunakan from script yang fungsinya untuk mencari solusi Y dari persamaan diferensial. Terus yang di sini ada input b yang fungsinya untuk membuat garis atau deret angka X dari 7 sampai dengan min 7, dan import matplotlib yang fungsinya untuk membuat grafik elips dari hasil perhitungan. Terus di sini ada depth code yang fungsinya untuk mendefinisikan rumus, yaitu del y per del x. Terus di sini ada if abs y, fungsinya untuk melindungi dari pembagian dengan 0 saat y sangat kecil. Terus di sini ada x sama dengan np, ini fungsinya untuk membuat 400 titik x dari 7 sampai dengan min 7. Di sini sudah kita definisikan yang dimana x startnya itu 7 dan xn-nya itu min 7 dengan jumlah titiknya itu 400 titik. Terus di sini ada y pos dan y negatif, yang dimana y posnya itu adalah 0
0,01 dan Y negatifnya itu adalah min 0,01. Ini untuk yang titik atas dan titik bawahnya. Terus di sini ada sol, yang di sini ada SO pos dan SO1 negatif, yang fungsinya untuk menghitung solusi setengah atas menggunakan titik awal Y. Terus yang SO1 negatif ini fungsinya untuk menghitung solusi setengah bawah menggunakan titik awal Y. Terus di sini ada PLT plot, PLT scatter, PLT grid. Di sini adalah fungsinya untuk menggambar atau menggaris merah. Terus fungsinya untuk yang di sini itu untuk menggaris grafiknya atau menampilkan sampai menampilkan grafiknya. Coba sekarang kita running untuk yang numerik. Ini adalah bentuk grafik yang dihasilkan. Terus sekarang kita beralih ke yang script yang analitik. Kurang lebih sama model scriptnya, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, dimana di sini saya langsung menggunakan import nanti yang fungsinya untuk mengoperasikan matematika yang cepat dan efisien untuk menghitung matematikanya. Terus di sini ada import matplotlib yang fungsinya untuk membuat garis grafik. Terus di sini ada X-star dan XN yang fungsinya untuk menetapkan X mulai dari min 7 dan berakhir di plus 7 dengan jumlah garis 400 titik. Terus di sini ada X sama dengan NP sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan syarat yang di atas, yaitu dimulai dari min 7 dan diakhiri sampai dengan plus 7 dengan banyak titik 400. Terus di sini ada diskriminan. Ada dua diskriminan di sini, fungsinya untuk menghitung nilai di dalam akar. Akarnya yaitu adalah akar 98 dikurang 2x kuadrat. Dan diskriminan yang kedua fungsinya untuk memastikan tidak ada angka negatif di dalam akar. Terus sini ada Y pos dan Y negatif untuk menghitung solusi Y yang positif dan solusi Y yang negatif. Terus di sini ada PLT plot, PLT grid, PLT legend yang fungsinya untuk menampilkan gambar grafik sampai dengan menampilkan hasil grafiknya adalah dari salah scriptnya. Sekarang kita coba untuk running. Ini adalah hasil dari grafik yang analitik. Kalau kita lihat hasil dari script yang numerik dan analitik itu sama, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari persamaan yang kita hitung itu sudah bisa dibilang sudah benar. Mungkin ini saja sedikit tutorial dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.